Ingin lagi mendengar keluhan-keluhan rakyat mengenai keluhan publik yang berkaitan dengan lamanya pelayanan, dioper sana sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu, tidak jelasnya biaya, saya kira semuanya harus hilang. Ngurus ini perpanjangan TDP tanda daftar perusahaan 2 minggu yang lalu udah saya dapat di sini. Ini saya sebetulnya hanya mempertanyakan ini aja, datang ke sini. Polisi amankan barang bukti 364 juta rupiah, 34 ribu dolar Amerika, 124 pound sterling, serta uang dalam buku tabungan sebesar 500 juta rupiah. Barang bukti ini diduga merupakan hasil pungutan liar dan gratifikasi. Struktur baru KPK ini pun dinilai oleh sebagian pihak terlalu gemuk dan mengikis independensi lembaga anti rasuah itu. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kenalan dengan kelompok kami. Bersama saya, Jessica Amelie Reichard, dan kedua rekan saya, Filomena Telka Nevia Eros, dan rekan saya yang terakhir, Delvi Ananda Agustin. Berbagai cuplikan ini menunjukkan realitas pelayanan publik yang masih jauh dari kata ideal. Masyarakat harus menghadapi proses yang panjang, berbelit-belit, bahkan dalam beberapa kasus disertai dengan pungutan liar. Tidak hanya itu, struktur organisasi yang terlalu kompleks bahkan cenderung gemuk juga membuat pelayanan menjadi tidak efisien dan memakan waktu yang lama. Banyaknya jenjang, jabatan, dan alur birokrasi justru memperlambat proses pengambilan keputusan serta pelayanan kepada masyarakat. Lalu pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi teman-teman, untuk memahami permasalahan tersebut, kita dapat menganalisisnya melalui perbandingan dua perspektif di dalam teori organisasi, yaitu mengenai konsep birokrasi yang ideal menurut Max Weber dengan fenomena patologi birokrasi. Kira-kira bagaimana ya perbandingan kedua perspektif tersebut? Yuk kita bahas! Jadi, di dalam konsep birokrasi ideal menurut Max Weber, organisasi dirancang untuk berjalan secara rasional dan efisien, di mana setiap tugas memiliki pembagian yang jelas, prosedur yang disusun secara sistematis, serta seluruh kegiatan yang didasarkan pada aturan yang tegas dan profesional. Dan juga, struktur organisasi yang baik justru memudahkan koordinasi dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di lapangan seringkali menunjukkan hal yang sebaliknya. Nah, fenomena ini dikenal sebagai patologi birokrasi, yaitu ketika sistem yang sebenarnya harus berjalan efektif justru mengalami disfungsi, di mana aturan yang seharusnya mempermudah justru menjadi berbelit-belit, struktur organisasi yang menjadi terlalu panjang, dan proses pelayanan menjadi lambat serta tidak efisien. Akibatnya, tujuan utama pelayanan publik tidak dapat tercapai secara optimal. Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep birokrasi yang ideal menurut Max Weber dengan realita yang terjadi di lapangan. Melalui evaluasi ini, kami akan mengkaji berbagai faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan antara konsep birokrasi ideal dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pertama, ketidaksiapan dalam penerapan sistem digital. Sistem yang seharusnya mempermudah justru belum berjalan optimal, sehingga masyarakat tetap harus datang langsung. Kedua, lemahnya sistem pengawasan. Celah dalam sistem dimanfaatkan oleh pihak tertentu, seperti munculnya jasa perantara atau joki. Ketiga, faktor budaya. Sebagian masyarakat memilih cara instan untuk mempercepat proses, meskipun tidak sesuai prosedur. Selain itu, ketidaksinkronan antara sistem digital dan manual membuat pelayanan menjadi tidak efisien dan membingungkan. Dengan demikian, kegagalan birokrasi tidak hanya disebabkan oleh sistem, tetapi juga oleh ketidaksiapan organisasi, lemahnya pengawasan, dan budaya masyarakat yang belum mendukung pelayanan yang profesional. Berikut ini beberapa rekomendasi solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama, reformasi struktural birokrasi. Dinas atau lembaga yang tumpang tindih fungsinya perlu digabung atau dihapus, karena struktur yang ramping bukan berarti lemah, justru lebih lincah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip Max Weber bahwa birokrasi seharusnya dibangun atas dasar efisiensi dan pembagian tugas yang jelas, bukan sekedar formalitas jabatan. Yang kedua, digitalisasi pelayanan publik. Banyak negara sudah membuktikan bahwa sistem pelayanan berbasis digital memangkas antrian, mengurangi tatap muka yang berpotensi pungli, dan meningkatkan transparansi. Indonesia sendiri sudah punya contoh baik seperti OSS, Online Single Submission untuk perizinan usaha.
Tinggal bagaimana konsistensinya diperluas ke semua lini pelayanan. Yang ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Patologi birokrasi tumbuh subur ketika tidak ada kontrol yang kuat, maka perlu penguatan peran ombudsman, inspektorat internal, dan partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal. Dan laporan masyarakat harus ditindaklanjuti, bukan hanya dicatat lalu diabaikan. Yang keempat, reformasi SDM dan budaya kerja. ASN harus berbasis kompetensi, bukan koneksi. Promosi jabatan harus transparan dan berdasarkan kinerja yang nyata. Selain itu, perlu ada perubahan budaya kerja dari mentalitas dilayani menjadi mentalitas melayani. Ini memang bukan hal yang mudah, tapi bisa dimulai dari pelatihan dan sistem reward yang tepat. Yang kelima, partisipasi publik dan transparansi. Transparansi anggaran lewat platform terbuka, musyawarah perencanaan yang benar-benar partisipasif, dan akses informasi publik yang mudah. Semua ini adalah fondasi birokrasi yang sehat. Ketika masyarakat tahu kemana uang pajak mereka pergi, tekanan untuk akuntabilitas akan datang dengan sendirinya. Birokrasi yang sehat bukan utopia, ia butuh komitmen politik, sistem yang baik, dan masyarakat yang aktif. Patologi birokrasi bukan takdir, ia adalah tantangan yang bisa dan harus kita benahi bersama. Karena pada akhirnya birokrasi yang baik adalah hak setiap warga negara.